Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 dalam susunan mushaf Al-Quran, termasuk salah satu di antara surah Makkiyah atau surat yang diturunkan oleh Allah dalam periode dakwahnya Rasulullah ketika masih di Makkah, sehingga dijuluki dengan surah Makkiyah. Kemudian di dalamnya terdapat 8 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas berkata, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Qur'an. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an." Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu kata Rasulullah sebanding dengan separuh Al-Qur'an atau setengahnya. Sementara Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dan Qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan seperempat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang menjadikan surah Zalzalah itu seolah-olah berada di hadapan matanya setiap saat, insya Allah dia akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Untuk itu mari kita lihat apa betul yang disampaikan oleh Allah di dalam surah ini sehingga dia sebanding dengan separuh Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayat pertama, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Dan apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya atau dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kejadian besar di mana waktu itu bumi digoncangkan dengan goncangan yang tidak bisa diukur lagi oleh BMKG. Kalau pada hari ini tahun 2009 yang lalu Padang digoncang oleh gempa masih bisa diukur, dan manusia pada waktu itu masih sempat untuk memikirkan hal-hal selain dirinya sendiri. Namun pada hari ini, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Waqi'ah, "Idza rujjatil ardu rajja." Apabila dihoyak bumi itu dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat pertama Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu betul-betul dahsyat. Di mana kedahsyatannya pada waktu itu tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang yang lain. Dia hanya ingat untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, tetapi pada waktu itu tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Kalau pada hari ini orang masih ingat apabila terjadi gempa, dia ingat kepada anaknya, saudara-saudaranya, hartanya. Namun pada hari kiamat tidak ada seorang pun, bahkan dengan dirinya sendiri dia sudah lupa. Seolah-olah manusia pada waktu itu bagaikan mabuk padahal dia tidak mabuk. Akan tetapi hal itu terjadi karena dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan, "Wa akhrajatil ardu asqalaha." Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi hancur, pecah, belah begitu, sehancur-hancurnya, apa yang ada di dalamnya dimuntahkan semuanya. Ulama menjelaskan boleh jadi yang dikeluarkan itu adalah bahan tambang yang ada di dalamnya, dan ini juga bisa diterima oleh akal kita, dan juga mengeluarkan manusia-manusia yang sudah terpendam ribuan tahun di dalamnya, atau orang-orang yang sudah mati sebelumnya. Wa qalatil insanu ma laha wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
Apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan ulama menjelaskan yang dimaksud manusia pada waktu itu adalah orang-orang kafir, karena yang hidup pada masa terjadinya hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya, dan mereka tidak meyakini terhadap adanya hari akhirat atau hari kiamat. Oleh karena itu ada yang mengatakan selagi orang masih ingat tentang akan adanya hari kiamat, insya Allah kiamat masih jauh. Tapi ketika kiamat itu sudah betul-betul dekat, tidak ada lagi satu orang pun yang membicarakan tentang kiamat. Ingatan manusia waktu itu hanyalah dunia, dunia, dan dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari itu, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Lalu Rasulullah berkata, atadruna ma akhbaraha? Apakah kalian tahu apa beritanya pada waktu itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat yang ada di sekitar Rasulullah berkata, menjawab, Rasul Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kada wa kada yauma kada wa kada. Berita yang disampaikan oleh bumi pada hari itu, dia menjadi saksi terhadap setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah atau manusia yang pernah hidup di atasnya. Lalu dia mengatakan, si fulan ini telah melakukan hal seperti ini di hari ini dan di hari ini. Artinya bumi ini bagaikan harddisk atau kaset untuk merekam seluruh apa yang kita perbuat. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan di hari kiamat bumi ini akan mempersaksikan apapun yang pernah kita lakukan. Bagi orang yang melakukan perbuatan baik, alhamdulillah, Masjid Nurul Iman ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bapak ini dulu pernah sholat zuhur pada hari tanggal 30 September 2020. Pasti nanti akan disampaikan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang yang melakukan kejahatan juga mengatakan, di tempatku ini si fulan ini pernah dulu menipu orang, pernah berzina, pernah mabuk, dan dia jelaskan sejelas-jelasnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak akan jauh-jauh betul kita memikirkan apakah hal itu mungkin atau tidak. Jangankan nanti di akhirat, di dunia ini saja sekarang bumi ini bisa berbicara. Bahkan anggota tubuh kita, ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian polisi mengadakan interogasi, dilihat silik jari dan segala macamnya, nanti ketahuan bahwa dia adalah orang yang pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu kepada dirinya. Dan dia tidak bisa membantah. Kenapa? Ada buktinya. Sekarang juga ada CCTV di mana-mana, dan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala lebih canggih daripada itu. Kalau CCTV manusia boleh jadi bisa dihapus, bisa digelapkan, namun CCTV-nya Allah yang berbentuk bumi yang sudah disediakan oleh Allah untuk itu tidak akan pernah berbohong, juga tidak akan pernah menghapus memori yang pernah direkam ketika dia masih ada. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atau menjadikan bumi ini memang sebagai perekam terhadap apa yang kita perbuat. Memang itu tugasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala perangkatnya sudah disediakan oleh Allah yang dia tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah bisa terhapuskan oleh siapapun. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Bisa kita bayangkan kelompok pertama, ya, bentuk pertama dari kelompoknya adalah kelompok orang baik dan kelompok orang jahat. Dan nanti orang-orang baik itu pun juga berkelompok-kelompok. Ini ahli salat, ini ahli puasa, ini ahli sedekah.
Kemudian orang-orang yang jahatnya juga berkelompok-kelompok. Ini ahli zina, ini ahli pembohong, ini ahli mabuk dan semacamnya. Liurau a'malahum, supaya mereka melihat apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ibnu Abbas pernah berkata, laisa mu'minun wala kafirun amila khairan aw syarran fid dunya illa arahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang mukmin atau seorang kafir pun melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat waktu dia hidup di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya di hari kiamat apa yang telah dia lakukan tersebut. Di dunia ini saja, ibu bapak yang dimuliakan Allah, andaikan ada perbuatan kita yang tersimpan di CCTV, kemudian diperlihatkan kepada kita, setelah itu kamu tadi melakukan ini, dipertontonkan kepada kita apa yang telah kita lakukan tanpa kita sadari, akan keluar keringat dingin. Apalagi nanti semuanya perbuatan yang pernah kita perbuat, mulai dari akil baligh sampai kita mati, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah tanpa ada yang disensor. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan ya, kepala kita tertunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, karena tidak ada seorang pun yang akan luput dari melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amat malanglah pada hari itu orang yang perbuatan jahatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Fa'ammal mu'minu fayara hasanati wa sayyiati fayaghfirullahu sayyiatihi. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan melihat kebaikan-kebaikannya dan juga kejahatan-kejahatannya sekaligus. Lalu Allah mengampuni kejahatan-kejahatannya, wa yusibuhu bihasanatihi, dan Allah akan membalasi kebaikannya dengan pahala. Wa ammal kafiru fataruddu hasanatihi wa yu'adzibuhu bisayyiatihi. Dan adapun orang-orang kafir, ditolak oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena walaupun dia banyak melakukan kebaikan, mungkin sedekahnya, infaknya, sumbangannya miliaran banyaknya, tetapi tidak ada satupun yang dilakukan karena mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kejahatan yang dilakukan itu jelas merusak bagi dirinya sendiri, merusak alam dan merusak manusia yang lainnya. Maka Allah azab dia dengan kejahatan-kejahatannya itu. Dan Allah Maha Adil, tidak ada satupun perbuatan yang dibiarkan begitu saja, dan tidak ada seseorang pun yang akan dizalimi oleh Allah. Oleh karena itu jangan kita khawatir. Walaupun kebaikan-kebaikan kita di dunia tidak dihargai oleh Allah, oleh orang lain, bahkan kebaikan yang kita lakukan justru dijadikan oleh orang lain sebagai sumber fitnah, caci maki dan segala macamnya, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili di akhirat kelak, dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan dia di dunia. Kalau baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya, dan kalau jahat dibalasi sesuai dengan kejahatannya itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.